Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bunda, izin memperkenalkan diri. Nama saya Latif Ismail. Saya dari jurusan Analis Kesehatan, Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi anatomi fisiologi. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem perkemihan. Apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh tubuh, yaitu akan diserap oleh ginjal. Kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini tadi akan larut dalam air dan keluar melalui uretra yang berupa urin. Adapun bagian-bagian dalam sistem perkemihan yang pertama bisa dilihat pada gambar yaitu ginjal. Ginjal itu berbentuk seperti kacang merah. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan terletak di belakang rongga perut. Ginjal sebelah kanan itu lebih rendah daripada ginjal sebelah kiri. Adapun fungsi dari ginjal yang pertama yaitu berfungsi untuk mengatur jumlah air dalam darah. Yang kedua yaitu menyaring zat sisa metabolisme tubuh, dan yang ketiga yaitu menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menstabilkan atau mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, serta mengatur pH dan tingkat keasaman darah. Yang kedua yaitu ureter, di mana di sini ureter itu terdapat 2 buah. Ureter berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Terus bagian yang ketiga dari sistem perkemihan yaitu vesika urinaria atau sering disebut dengan kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk penampung urin dari ureter. Ini dia gambar dari kandung kemih. Dan yang terakhir yaitu uretra. Uretra merupakan jalan keluarnya urin. Kemudian adapun cara kerja dari sistem perkemihan. Adapun cara kerja dari sistem perkemihan yaitu proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di sini terjadi melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah berupa air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya pada bagian glomerulus. Bisa dilihat pada gambar. Di sini terjadinya di glomerulus. Dan hasil dari filtrasi ini menghasilkan urin primer. Yang tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, natrium, kalium, dan zat lainnya. Pada reabsorpsi ini terjadi di tubulus kolektif, tubulus contortrus proximal, dan lengkung Henle. Pada tahap reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Pada tahap augmentasi ini terjadi proses pengumpulan urin. Hasil dari augmentasi ini dinamakan urin sesungguhnya. Kemudian urin ini menuju ureter dan tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang pada saat buang air kecil, yaitu yang berupa urin. Selanjutnya kita ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang sistem reproduksi. Di sini sistem reproduksi itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada laki-laki yang pertama. Sistem reproduksi pada laki-laki
Adapun anatominya atau bagian-bagiannya, yang pertama yaitu penis. Penis ini berfungsi untuk sebagai saluran urin dan saluran sperma. Penis ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pangkal atau radik yang menempel di perut. Yang kedua yaitu batang atau korpus, itu bagian tengahnya, dan yang terakhir itu kepala atau glans, itu yang bagian di sininya, seperti yang pada tampak gambar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada skrotum. Ini skrotum terlihat pada gambar. Skrotum ini adalah sebuah kantong kulit longgar dan menggantung di belakang penis. Berfungsi untuk melindungi testis dan berfungsi untuk melindungi testis dan berperan untuk menjaga suhu agar sperma dapat diproduksi secara matang. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, testis. Ini yang di dalam skrotum namanya testis. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima itu ada saluran uretra. Saluran uretra itu di sebelah sini. Ini saluran uretra. Saluran uretra ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin yang kemudian akan dikeluarkan oleh penis. Dan yang keenam itu ada vesikula seminalis. Apa itu vesikula seminalis? Vesikula seminalis itu merupakan kelenjar yang mampu menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, terus fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berbentuk seperti kacang walut. Di sini kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar prostat ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam untuk ejakulasi dan membantu memelihara sperma. Dan selanjutnya itu yang terakhir ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini berbentuk seperti kacang pea dan terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Selanjutnya itu kita masuk ke sistem perkemihan, sistem reproduksi pada wanita. Ini dia sistem reproduksi pada wanita. Pada sistem reproduksi pada wanita ini memiliki organ-organnya atau bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Vagina ini juga berfungsi sebagai jalur akses sperma menuju rahim. Ya, ini pada gambar, bisa lihat pada gambar, ini merupakan vagina. Dan selanjutnya yang kedua itu ada serviks. Serviks berfungsi untuk memproduksi lendir, yang mana serviks akan menentukan saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan membuka saat proses persalinan. Kemudian yang kelima itu ada oviduct. Apa itu maksudnya yang ketiga? Yang ketiga itu ada oviduct. Apa itu oviduct? Oviduct berfungsi sebagai saluran untuk
ovum bergerak dari ovarium menuju rahim. Pada saluran ini terjadi namanya itu fertilisasi atau pembuahan. Nah, yang keempat itu ada ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan mengeluarkan hormon steroid dan pestisida seperti estrogen dan progesteron. Untuk yang bagian sistem reproduksi perempuan yang kelima itu adalah rahim. Rahim berbentuk seperti buah pir. Buah pir berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Dan yang terakhir itu ada vulva. Vulva adalah bagian anatomi luar dari vagina yang berfungsi untuk yang bisa dilihat secara kasat mata, yang terdiri dari labia majora, labia minora, dan klitoris atau tonjolan kecil. Itu untuk sistem reproduksi. Dan selanjutnya itu ada sel. Sel merupakan bagian terkecil dari jaringan. Secara anatomis, sel itu dibagi menjadi 3, yaitu membran plasma yang berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai transportasi zat dari sel satu ke sel lainnya. Yang kedua itu ada sitoplasma dan organel sel. Ini berbentuk seperti bagian cair di dalam sel, itu yang dinamakan sitoplasma. Dan organel sel adalah benda-benda solid yang ada dalam sitoplasma. Adapun macam-macam organel sel, yang pertama yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE, bisa disingkat dengan RE. RE itu terdiri dari 2, yaitu RE halus dan RE kasar. RE halus itu berfungsi sebagai transport sintesis lemak dan steroid dan tidak terdapat ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport sintesis protein dan terdapat ribosom. Yang kedua itu ada ribosom. Ini dia, ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya yang ketiga itu ada mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi anaerob, yaitu pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Yang keempat itu ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Terus yang kelima itu ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat ekskresi sel. Terus kemudian yang keenam itu ada sentrosom atau sentriol, berfungsi untuk pembelahan sel, dan sentriol ini berbentuk bintang ya. Ini dia, berbentuk bintang. Kemudian yang ke-7 itu ada plastida. Plastida berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ke-9 itu ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel sebagai kerangka sel. Yang ke-10 itu ada mikrofilamen, berfungsi dalam pergerakan sel. Yang ke-11 itu ada peroksisom. Peroksisom ini berfungsi untuk menguraikan peroksida, di mana ini merupakan sisa metabolisme yang bersifat
toksik menjadi oksigen dan air. Kemudian yang ketiga tadi ada yang terakhir itu ada inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur semua aktivitas kegiatan sel. Itulah penjelasan materi anatomi fisiologi dari saya. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.